Pajak, selamat datang di podcast Bacirita Pajak oleh Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut yang dilaksanakan oleh tim penyuluh Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut bersama Bapak Dasa Dharma Putra dan saya Melva Carla, dan hari ini orang mau bercerita tentang faktur pajak. Nah, saya mau tanya sama Pak Dasa, kalau faktur pajak itu apakah diterbitkan oleh semua wajib pajak? Nah, kalau berbicara tentang wajib pajak itu kita harus pahami dulu pengertiannya. Jadi wajib pajak itu adalah pihak, antara lain itu orang pribadi atau badan. Dia sebagai selaku pemungut atau pembayar pajak ataupun pemotong pajak. Jadi ada 3 kriteria. Nah, untuk pembuatan faktur pajak ini tidak seluruhnya wajib pajak membuat faktur pajak. Jadi ada klasifikasi bagi wajib pajak yang membuat faktur pajak, yaitu adalah status sebagai pengusaha kena pajak. Oh, yang biasa disebut PKP itu sebagai ya, PKP. Oh. Nah, ini nanti PKP ini yang nanti membuat faktur pajak sesuai dengan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Ya, jadi faktur pajak itu apa, Pak? Nah, faktur pajak itu adalah bukti pungutan pajak, Melva. Jadi selaku pengusaha kena pajak, dia harus berkewajiban membuat yang namanya faktur pajak sesuai dengan transaksi yang dia buat. Nah, penyerahan ini nantinya sesuai dengan keterangan yang dibuat secara benar, lengkap dan jelas. Oh, seperti itu. Jadi pengusaha kena pajak itu maksudnya PKP ya, Pak? PKP, betul. Jadi kalau tadi Bapak bilang harus ada keterangan, nah kira-kira Pak persyaratannya untuk membuat faktur itu apa sih, Pak? Nah, persyaratan untuk membuat faktur itu antara lain harus sesuai dengan persyaratan formal dan material. Oh, ada 2. Ada 2. Nah, kalau mengenai persyaratan formal, berarti harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, benar, lengkap dan jelas. Terus persyaratan material sesuai dengan keterangan yang memuat atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, ataupun penyerahan barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, ataupun penyerahan atau pemanfaatan dari barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Oh, seperti itu. Jadi semua transaksi yang dilakukan oleh PKP harus menerbitkan faktur, gitu ya, Pak? Betul. Kalau misalnya ada wajib pajak PKP nih, Pak, dia bertransaksi dengan satu WP yang itu saja dalam 1 bulan. Nah, apakah semua transaksinya dia buat per faktur atau per kegiatan transaksinya itu, Pak? Iya, jadi kalau dia per penyerahannya dalam 1 bulan itu kepada satu saja pembeli yang sama, nah nantinya dia akan membuat faktur pajak itu dilakukan yang namanya pembuatan faktur pajak secara gabungan, transaksi di dalam satu faktur pajak itu. Asal satu wajib pajak itu saja ya? Satu wajib pajak itu saja. Nah, itulah nanti dia akan membuat faktur pajak di akhir bulan, di tanggal 30 atau 31 di akhir bulan yang bersangkutan untuk penyerahan kepada pembeli yang sama itu. Oh, tapi ini berbeda dengan faktur untuk pedagang eceran ya, Pak? Iya, untuk pedagang eceran kembali lagi diatur di dalam ketentuan di PL 03 ini bagaimana penyerahan kepada pedagang eceran. Jadi pedagang eceran ini melakukan penyerahan kepada konsumen akhir. Jadi konsumen akhir nanti yang akan selaku pengguna. Jadi konsumen akhir itu tidak yang namanya menjual kembali, tapi dia mengkonsumsi atau memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau untuk mekanisme penyerahan ke pedagang melalui pedagang eceran itu dikenal yang namanya faktur pajak digunggung. Oh, beda lagi, Pak, iya, berarti beda ya. lagi, betul. Ya, tadi kan sudah dijelaskan nih kepada kawan pajak kalau membuat faktur itu harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya ya, Pak. Betul. Nah, keterangan ini kira-kira berisi apa sih, Pak, di dalam faktur pajaknya? Nah, kalau mengenai keterangan di dalam faktur pajak itu ada beberapa syarat-syarat yang menyangkut mengenai keterangan. Antara lain yang pertama itu keterangan itu harus memuat kepada penjual atau penyerah yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi dia harus memuat yang namanya nama, alamat dan NPWP selaku penjual atau penyerah, selaku yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, Melva. Terus yang kedua adalah selaku keterangan untuk yang namanya posisi selaku pembeli. Jadi pembeli di sini terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama, pembeli itu atas untuk NPWP badan atau
instansi pemerintah. Nah, dia harus memuat yang namanya nama, alamat, dan NPWP dari pembeli selaku subjek pajak badan ataupun bendahara instansi pemerintah. Yang kedua yaitu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, orang pribadi di sini identitasnya antara lain nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan. Oh, jadi kalau dia belum punya NPWP, dia bisa menggunakan NIK. Oke, dia harus wajib menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Kalau tidak, itu dianggap sebagai kriteria faktur pajak tidak lengkap. Oh, oke. Jadi harus hati-hati juga harus di penjual di situ karena diatur jelas di dalam aturan Per 03 ini. Terus juga mengenai identitas kepada subjek pajak luar negeri orang pribadi. Nah, harus mencantumkan nama, alamat, dan nomor paspor. Oh, oke. Iya. Terus juga wajib pajak luar negeri badan. Nah, dia cuma mencantumkan nama dan alamat dan juga identitas dari wajib pajak luar negeri ini. Karena dia nggak punya paspor ya Pak, Iya, kalau betul, badan. betul. Terus juga terkait dengan jenis barang atau jasa kena pajak. Terus juga mengenai harga jual atau penggantian dan juga potongan harga di situ. Terus juga kode dan nomor seri faktur di situ. Jadi tercantum untuk kriteria keterangan. Selanjutnya yang terakhir adalah nama dan penandatangan faktur. Itu yang paling penting. Oh iya. Jadi kalau tadi kan Bapak sudah menyinggung tentang nomor seri faktur. Kalau dulu, zaman dulu kan nomor seri faktur tuh diambil di kantor pajak. Nah, kalau sekarang Pak, nomor seri fakturnya apakah masih seperti itu? Nah, kalaupun meminta nomor seri faktur, ada beberapa mekanisme. Antara lain pertama, wajib pajak bisa masuk ke login yang namanya akun Enova. Nah, nanti akun Enova wajib pajak nanti bisa mengklik untuk permintaan nomor faktur pajak. Terus juga atau bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak setempat, atau juga yang tidak memiliki kantor pajak terdekat bisa mendatangi yang namanya kantor KP2KP, kantor pelayanan dan penyuluhan konsultasi perpajakan. Iya, nanti dibantu ya Pak di situ. Pengisian form untuk pengisian permintaan nomor kode seri nomor faktur pajak. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu kriteria tentang faktur, terus cara ambil nomor seri fakturnya. Nah, kalau sekarang untuk membuat faktur itu, apakah dibuat secara manual atau seperti apa? Nah, bergeser dari aturan pembuatan faktur, jadi dahulu itu pembuatan faktur pajak itu kan berbasis kertas. Di aturan sebelumnya di Per 24 di tahun 2012 itu pembuatannya berbasis kertas, dan di aturan sebelumnya di pedagang eceran juga pun di Per 58 juga membuat faktur pajak kertas. Namun sekarang setelah beralih di Per 16 sampai dengan aturan di Per 03 ini sudah mutlak otomatis pembuatan faktur itu menggunakan yang namanya pembuatan faktur secara elektronik atau e-faktur. Jadi pembuatannya secara elektronik yang lewat aplikasi e-faktur itu ya Pak? Lewat aplikasi e-faktur. Nah, jadi sebenarnya sudah mempermudah wajib pajak ini Pak. Sangat jadi mempermudah. Tidak pakai tulisan tangan lagi. Tidak pakai tulisan tangan jadi lagi. kita tinggal menginput di dalam aplikasi dan jadilah fakturnya. Betul sekali. Nah, kalau kita melihat aturan yang terbaru ini yang Per 03 yang diterbitkan tahun 2022, ada satu perbedaan yang sangat krusial, yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kawan pajak kita, yaitu tentang approval faktur. Nah, ini mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit Pak. Iya Pak, jadi kalau mengenai approval faktur di aturan Per 03 ini ada sedikit perbedaan dengan aturan Per Dirjen sebelumnya. Jadi tidak diatur di Per 3 Per Dirjen sebelumnya, di Per 24, di Per 16 maupun di Per 58. Tidak diatur sama sekali. Nah, di Per 03 ini diatur tentang mekanisme batas waktu approval. Nah, perlu diketahui oleh wajib pajak bahwa wajib pajak nantinya selaku PKP dalam membuat faktur pajak, pada saat pembuatan faktur pajak itu paling lambat harus melakukan yang namanya approval paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Saya ulang lagi, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jika lewat 1 hari saja, maka wajib pajak akan dilakukan yang namanya penolakan atau di-reject
faktur yang akan di-approval setelah lewat batas waktu tanggal 15 bulan berikutnya itu. Jadi misalnya nih saya sebagai penjual, Bapak sebagai pembeli, Iya. ada barang yang dijual saya buatkan faktur. Iya. Faktur saya itu tanggal 30 Juni. Oke. Berarti saya harus approve paling lambat Tanggal 15 Juli. Juli. Oh, seperti itu. Jadi Iya. itu harus diperhatikan betul ya Pak, Betul. karena nanti kalau di reject kan lebih repot lagi nanti Lebih ke repot. depan. Betul sekali. Jadi kalaupun nantinya batas waktunya lewat, berarti wajib pajak akan menerima konsekuensi karena membuat faktur pajak tidak sesuai dengan waktu yang telah dia serahkan barang atau penyerahan barang atau jasa kena pajaknya. Jadi dia mungkin akan memundurkan waktu ke bulan berikutnya karena akan berlanjut lagi ke pengapproval faktur itu ke tanggal 15 bulan berikutnya. Iya, jadi kalau sudah membuat faktur Iya. itu harus dilaporkan juga ya Pak di SPT PPN-nya. Betul, dilaporkan juga di SPT PPN, SPT masa PPN si pengusaha kena pajak selaku yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, situs untuk pelaporan SPT masa PPN pada efaktur.pajak.go.id. Jadi itu berbeda dengan situs Enova atau elektronik nomor faktur. Sehingga PKP itu harus benar-benar memperhatikan web-web dan aplikasi untuk pembuatan faktur pajak. Demikian kawan pajak, akhir dari Torang Peba Cerita Pajak, dan di akhir bercerita pajak tentang Per 03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Apakah ada yang mau disampaikan nih Pak kepada kawan pajak yang menyaksikan podcast hari ini? Ya, baik kawan pajak, terima kasih telah menyaksikan acara mengenai faktur pajak ini. Dalam akhir dari sesi kami untuk menutup acara ini bahwa mengenai faktur pajak ini adalah penyederhanaan, simplifikasi dari ketiga aturan kebijakan yang ada sebelumnya di Per 24, di Per 58 maupun di Per 16. Nah, di ketiga aturan ini disimplifikasi ke dalam aturan Per 03 karena lebih mengarahkan terkait dengan bagaimana memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak. Kepastian hukum itu yang dirangkum antara lain bagaimana adanya yang namanya pembuatan faktur pajak yang di-approve paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Setelah itu juga bagaimana faktur pajak elektronik berlaku utuh sekarang, ya tidak lagi faktur pajak kertas. Nah, setelah itu bagaimana aturan mengenai Per 03 ini menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dari kebijakan regulasi-regulasi yang ada sebelumnya, dan selanjutnya bagaimana penyelarasan terkait dengan aturan-aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan di aturan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan terkait dengan PMK 18 di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk bagaimana nantinya para wajib pajak di Per 03 ini bisa lebih mudah, bisa lebih dalam membuat faktur pajak itu sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang diatur di dalam Per 03 ini. Semoga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para wajib pajak kita selaku pengusaha kena pajak yang selalu bergelut dalam pembuatan yang namanya faktur pajak nyata. Iya, jadi demikian sudah dijelaskan Pak Dasa secara lengkap dan jelas, dan semoga penjelasan itu bisa membuat kita semakin teredukasi dan terinspirasi. Akhir kata, saya Melva Karla dan Dasa Midharma Putra pamit undur diri, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.